Hello everyone, we are from Group 1 and in this video we will present about need analysis as one of elements in curriculum development. And this is the member of our group. The material is by Muhammad Alvin Hidayat and Vina Afianti, and the presentation will be presented by Nismia Nuri Alia dan juga Anissa Hasanah. Okay, thank you, Vina. The definition of need analysis. It is defined as the systematic collection and analysis of all relevant information necessary to satisfy the language learning requirement of the students within the context of the particular institution involved in the learning situation. Ini didefinisikan sebagai pengumpulan dan analisis sistematis dari semua informasi relevan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pembelajaran bahasa siswa dalam konteks lembaga tertentu yang terlibat dalam situasi pembelajaran. Next, please. And the history of need analysis. The need analysis was introduced by ESP in 1962. In fact, need analysis have been conducted informally for years by teachers who want to assess what language point their students needed to learn. Analisis need ini diperkenalkan oleh ESP pada tahun 1960-an. Faktanya, analisis kebutuhan telah dilakukan secara informal selama bertahun-tahun oleh guru yang ingin menilai poin bahasa apa yang perlu dipelajari siswa mereka. Next, please. This is the rule of need analysis in curriculum. The first rule is curriculum development should be viewed as a process by which meeting learners' needs lead to improvement of learners' learning. Therefore, curriculum developers should gather as much information as possible toward the learner's needs. The second, EY 1999, as activities that are involved in collection information that will serve as the basis for developing a curriculum that will meet the needs of a particular groups of students. Jadi di sini tuh ada dua role. Yang pertama, pembagian kurikulum harus dilihat sebagai proses di mana memenuhi kebutuhan peserta didik, mengarah pada peningkatan pembelajaran peserta didik. Rule yang kedua, EY 1999 sebagai kegiatan yang terlibat dalam pengumpulan informasi yang akan menjadi dasar untuk mengembangkan kurikulum yang akan memenuhi kebutuhan kelompok siswa tertentu. Okay, the next slide will be explained by Anissa Hasanah. Next slide, please. Okay. Okay, thank you, Vina and Mia. The purpose of need analysis. What is purpose? Purpose adalah tujuan of need analysis. Pertama, to find out what language skills a learner needs in order to perform a particular role, such as sales manager, tour guide, or university student. Sorry, I want to speak by Indonesian language. Untuk yang poin pertama ini, untuk mengetahui kemampuan berbahasa dalam apa yang dibutuhkan dari pelajar tersebut untuk menjalankan sebuah job, peran mereka dalam bermasyarakat atau menjalankan sebuah job itu seperti manajer penjualan itu, sales manager, tour guide, pemandu wisata, atau mahasiswa. Jadi di sini mereka sangat dibutuhkan untuk bagaimana mereka berkemampuan berbahasanya mereka. Otomatis bahasanya ini mereka lebih ke bahasa asing dalam berkomunikasinya itu. Untuk poin yang kedua, to help determine
if an existing course adequately addresses the needs of potential students. Yang kedua ini untuk membantu menentukan apakah kursus atau les-lesan atau bimbingan belajar yang kita ketahui itu cukup memenuhi kebutuhan potensial siswa atau tidak. Jikalau ada bimbingan belajar atau les-lesan atau kursus yang benar tidak bisa memenuhi potensial siswa itu, berarti ya dari kita sendiri harus membantu mereka dalam berbahasa. Yang ketiga ada to determine which students from a group are most in need of training in particular language skills. Yang ketiga ini untuk menentukan siswa mana dari suatu kelompok atau suatu komunitas yang paling atau sangat benar-benar membutuhkan pelatihan kemampuan berbahasa tertentu. Contoh, ada suatu komunitas nih, komunitas itu benar-benar ingin mengembangkan atau melatih berbahasa asing seperti bahasa Inggris contohnya. Nah, dari situ ya untuk menentukan siswa mana itu berarti menuju ke suatu kelompoknya tersebut. Selanjutnya ada to identify a change of direction that people in a reference group feel is important. To identify di sini mengatakan mengidentifikasikan perubahan arah yang dirasakan oleh orang-orang dalam kelompok, dalam komunitas, referensi itu penting. Jadi di sini dalam sebuah kelompok atau komunitas yang referensinya itu pasti ya berubah-ubah ya untuk mengubah kurikulum dari zaman ke zaman. Nah, itu sangat penting untuk diidentifikasikan alasannya apa, mengapa, dan bagaimana perubahannya. Lalu selanjutnya ada to identify a gap between what students are able to do and what they need to be able to do. Ini sama-sama mengidentifikasikan kesenjangan atau some like problem antara apa yang siswa yang siswa dapat lakukan dan apa yang mereka butuhkan untuk dapat melakukannya. For example, siswa tersebut ingin fokus, ingin mudah memahami. Nah, dari situ kita identifikasi apa yang mau dia paham, apa yang perlu dibutuhkan agar dia tuh paham. Dia tuh menuju ke siswanya. Yang terakhir ada to collect information about a particular problem learners are experiencing. Nah, sebelumnya kan mengidentifikasi, mencari. Kalau yang terakhir ini mengumpulkan informasi tersebut. Mengumpulkan informasi yang dimana isinya tuh masalah tertentu yang dialami dari siswanya itu, pelajarnya itu ya mengalami masalah apa gitu loh dalam berbahasa, dalam mengembangkan berbahasanya itu. The next slide please. Okay, the target analysis. Target kita kemana sih gitu. Yang pertama that target population in a needs analysis refers to the people about whom information will be collected. Jadi populasi sasaran ini tuh mengacu pada orang-orang yang informasinya akan dikumpulkan. Informasinya itu sebuah target yang pertama. Yang kedua itu ada the second samples are the representative of the whole population. Sampel yang diambil itu mewakili seluruh populasinya itu. Contoh, di New Zealand University di Universitas Selandia Baru itu mereka melakukan penelitian. First, that students currently enrolled in a foreign language course. Yang pertama itu ada siswa yang saat ini terdaftar di kursus bahasa asing. Ada berapa sih yang terdaftar dalam kursus bahasa asing ini? Lalu yang kedua, students previously enrolled but no longer studying a language. Yang kedua itu siswa yang sebelumnya terdaftar
tapi tidak lagi belajar, jadi hanya bersinggah sebentar saja gitu. Yang ketiga itu ada students who have never studied a foreign language. Nah, yang terakhir ini untuk mendata siapa aja siswa yang belum terdaftar tapi tidak lagi belajar. Jadi maksudnya siswanya itu belum pernah, sama sekali belum pernah belajar dalam bahasa asingnya. And then the last one, there are some factors influenced in determining the approach of sampling. Sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam menentukan pengambilan sampel ini, such as the homogeneity of the population in terms of kinds of skills, attitudes, or knowledge being sought, or the need to study subgroups within the sample based on sex, language groups, or other factors. Jadi yang terakhir ini, mereka itu faktornya itu mempengaruhi dalam menentukan pengambilan sampel. Jadi kalau mau mengambil sampel itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu dari jenis kemampuan, sikap atau pengetahuan yang dicari atau kebutuhan untuk mempelajari suatu kelompok, subkelompok dalam sampel. Nah, itu seperti based on sex, jenis kelaminnya apa, lalu kelompok bahasanya apa, dan ya other factors, masih ada faktor lain. The next slide. Okay, reason when people want to study English. Kenapa sih orang harus belajar bahasa Inggris? Kenapa sih kita harus belajar Inggris? Kenapa sih kita harus bisa berbahasa Inggris? The first one that is to get a job. Kita kalau mau mendapatkan pekerjaan, kebanyakan kita harus bisa berbahasa asing. Contoh bahasa Inggrisnya ini. Kalian mau jadi pramugari, chef, lalu jadi ya some jobs that for important that for develop our language must you study English, harus belajar bahasa Inggris. Itu yaitu pramugari kan bepergian kemanapun, jadi di situ mereka benar-benar harus membutuhkan ya bahasa Inggris. Bagaimana pembelajaran bahasa Inggris, bagaimana mereka mempelajarinya, bahasa Inggrisnya ini apa, for conversation juga dibutuhkan. Lalu kedua ada komunikasi dalam berbahasa Inggris kepada lawan bicaranya tuh terhadap orang asing. Dalam berbahasa asing itu juga sangat dibutuhkan. Kalau semisal kalian tidak tahu bahasa mereka, you don't understand apa yang mereka katakan. Dan yang terakhir, international language. Perlu kita ketahui, ya sudah kita ketahui, jika bahasa Inggris merupakan international language. Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang perlu kita pahami, yang perlu kita ketahui, dan perlu kita pelajari. Sebenarnya tiga ini sangat-sangat sinkron ya, sangat-sangat berhubungan. Oke, next slide please. And the last slide, that is procedures of needs analysis. Yang pertama ada the questionnaires, self-ratings, interviews, meetings, observation, collected language samples, task analysis, case studies, and the last analysis of available information. Saya akan menerangkan satu persatu. Yang pertama ada the questionnaire yang biasa kita gunakan, yang paling umum juga untuk mengumpulkan informasi, apapun informasi itu tentang kasus, tentang apapun itu, tentang penelitian yang kita akan teliti, tertentu menggunakan serangkaian pertanyaan yang jelas dan lalu dikirim untuk populasi tertentu. Yang kedua ada self-ratings, penilaian diri. Self-ratings itu dapat dimasukkan juga sebagai bagian dari kuesioner. Lalu selanjutnya ada interviews, wawancara. Wawancara itu seperti diskusi, sama. Biasanya, usually
satu orang sebagai pewawancara, satunya lagi sebagai narasumber. Lalu ada meetings, pertemuan. Kalau semisal kita melakukan penelitian itu harus bertemu ya, karena kalau tidak ada bertemu itu akan sulit untuk kita melengkapi beberapa yang harus kita lengkapi di sebuah data. Lalu ada observasi. Observasi ini mungkin melibatkan perhitungan ya, perhitungan berapa kali kasus itu terjadi, fenomena itu terjadi, seperti beberapa sering kata tertentu digunakan dalam pewawancara. Lalu pengkodean data, pengamatan untuk menerjemahkan menjadi angka. Menerjemahkan menjadi angka itu seperti ada berapa orang sih yang terkena imbas dari ini. Nah, itu diterjemahkan menjadi angka untuk ditulis di selanjutnya nanti. Yang selanjutnya adalah collecting learner language samples. Sampel bahasa dapat dikumpulkan melalui yang pertama ada tugas tertulis atau tulisan. Lalu ada simulasi atau permainan peran, simulation, tes kinerja, dan ada tes prestasi. Lalu ada task analysis, case studies, dan analysis of a variable. Oke, that's all for me. Saya kembalikan kepada host. Okay, thank you for the explanation. Okay, everyone, that's all of our presentation. Emil, thank you for your attention and thank you for watching. See you.